welcome back to my channel. Nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir. Tonton video ini sampai selesai. Oke? Hari ini gue mau bahas tentang kisah horor, cerita seram di sebuah hotel yang cukup mewah di daerah Anyer. Gak usah gue sebutin ya hotelnya apa, kita fokus aja ke ceritanya, oke? Nah, gue mau ceritain beberapa kisah nyata yang dialamin sama beberapa orang yang nginep di hotel ini. Walaupun gue sendiri belum pernah ngalamin sih, ya tapi jangan sampai yang ngalamin. Gue mati lampu aja gue teriak-teriak. Apalagi kalau sampai gue ngalamin, aduh, gue gak kebayang deh. Oke? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi awal ceritanya itu ada dua orang karyawan yang lagi dinas nih di daerah Anyer. Kita panggil aja dia Ani dan Asri ya. Mereka ini lagi ada acara kantor yang mengharuskan beberapa karyawannya itu dinas dan nginep di daerah Anyer. Nah, nginepnya itu pas banget di hotel yang angker ini. Hotel ini termasuk hotel yang megah loh. Emang terlihat sih bangunannya tua, tapi termasuk hotel yang paling gede nih di daerah Anyer. Pokoknya kalau dari jalan tuh kelihatan banget nih hotel nih megah dan gede banget lah pokoknya. Pas baru masuk lobinya aja nih, si Ani ini udah ngerasa gak enak hati. Itu di situ mikir, mungkin karena dia kelelahan di perjalanan kali ya. Karena kan perjalanan dia tuh dari Bandung ke Anyer itu memakan waktu 8 jam ya. Ya mungkin dia kecapean kali. Makanya badannya tuh ngerasa nggak enak gitu pas nyampe di hotel. Namun lama-lama kok si Ani ini ngerasa bulu kuduknya dia tuh berdiri. Kepalanya terasa berat dan kaku. Tapi bukan lantaran dia punya kolesterol ya. Emang kagak enak aja dah bawaannya pas dia masuk ke hotel ini. Nah si Ani ini nggak naruh curiga apa-apa. Yaudah deh pokoknya yang penting gue mau istirahat di hotel ini dah. Ani pun menyusuri lorong hotel untuk menuju ke kamarnya. Akhirnya sampailah nih si Ani dan si Asri ini ke depan pintu kamarnya. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam kamarnya, si Ani ini inisiatif dulu nih mau ngetok-ngetok pintu kamarnya dulu 3 kali. Tok 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 tok. Nggak tahu sih tujuannya apa ya. Kemudian baru menempelkan key cardnya untuk membuka pintu kamarnya. Nah, di sini aroma lembab langsung menusuk hidungnya si Ani dan juga Asri. Suara denyit pintu pun yang bergesekan dengan lantai terdengar dengan samar. Sret. Ani dan Asri melangkah perlahan masuk ke dalam kamar untuk memeriksa seluruh ruangan. Ternyata kamar yang mereka tempati ini sangat luas. Ada 2 kamar, ruang tamu, toilet, dan juga pantry. Nah dalam hati nih si Ani bilang, ini mah bukan hotel, ini mah namanya apartemen. Kemudian Ani dan Asri ini membereskan barang-barangnya. Ani dan Asri mengikuti kegiatan acara kantornya hingga malam hari nih di aula hotel. Usai acara, Ani dan Asri pun langsung kembali ke kamarnya. Jadi aulanya itu kan ada di lantai 1, sedangkan kamarnya si Ani dan juga Asri ini ada di lantai 3. Nah mereka naik nih lewat lift. Pas keluar lift, Ani dan Asri disambut dengan lorong yang gelap, remang-remang, dan sepi. Namun di tengah perjalanan menuju kamar, si Ani ini ngerasa kayak ada suara jejak kaki yang ngikutin dia dari belakang. Anehnya pas Ani ngeliat ke Asri, nih Asri kayak biasa aja gitu, kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah Ani ini berusaha meredam detak jantungnya yang berdebar kan. Akhirnya sampailah nih mereka di depan kamarnya. Pas sampai di depan kamarnya, si Asri ini ngeliat si Ani ini tangannya gemeter pas mau buka pintu kamarnya. Kemudian si Asri ini nanya ke Ani, "Lo kenapa?" Kemudian si Ani jawabnya cuma geleng-geleng kepala doang. Geleng doang. Nah, tanpa ngomong apa-apa, si Ani ini langsung masuk ke dalam kamar. Entah kenapa suasana tuh jadi sangat menegangkan dan juga sunyi nih di dalam kamar. Padahal hotel ini tuh harusnya ramai, soalnya itu kan pas banget weekend dan juga pas banget ada acara kantor kan. Harusnya tuh rame. Nah, si Asri ini bersiap untuk tidur. Sementara si Ani ini masih terjaga, tapi si Ani ini kayak udah krip gitu ya, udah ngantuk. Pas baru banget si Ani ini merem, tiba-tiba dia dengar suara ngorok kenceng banget. Bangunlah si Ani ini karena kaget kan. Nah si Ani ini mikir kalau si Asri kali yang ngorok ya. Pas dia liatin Asri yang lagi tidur, Asri kagak ngorok. Terus tadi siapa dong yang ngorok? Pas dia denger lagi, ternyata suaranya itu sumbernya dari arah balkon kamarnya mereka nih. Jadi kamarnya itu kalau misalnya keluar dari kamar kan ada ruang TV. Nah ruang TV itu ada pintu yang mengarah ke balkon. Suaranya dari situ. Jadi pintu yang ke arah ke balkon ini nih pintunya kaca ya guys. Bayangin nih pintunya kaca. Kemudian di depannya itu ada tirai putihnya. Udah kebayang belum pintunya? Kayak gitu pintunya ya. Nah si Ani ini udah siap nih buat ngebuka tirainya. Tiba-tiba pas dia mau buka nih tirainya, ada suara brak. Ada suara benda jatuh kayak dibanting kenceng banget dari arah luar balkon itu. Kaget lah si Ani langsung.
Gue juga kaget kalau begitu mah. Langsung lah si Ani ini lari ke kamar. Dan langsung si Ani ini membenamkan kepalanya di bawah bantal gitu. Karena saking takutnya. Udah tuh kan, singkat cerita udah pagi lah nih ya. Nah baru aja si Ani ini buka mata, terlihat Asri yang baru keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi. Kemudian si Asri nih ngomong sama si Ani, selamat pagi, ayo mandi gitu. Si Ani kan baru bangun tidur ya, jadinya ya mungkin nyawanya masih setengah kali ya. Lalu si Ani ini turun dari kasur, tapi dia nggak ke kamar mandi, dia tuh menuju arah pantry. Nah di sini dia mau bikin teh sebelum dia sama si Asri ini turun untuk sarapan. Tangan kanannya si Ani ini kan bikin teh kan, mau nyeduh teh. Tangan kirinya ini megang HP. Tiba-tiba HP-nya tuh bunyi. Tahu HP-nya bunyi ada apa? HP-nya itu ada telepon dari si Asri. Lah kan si Asri ada di kamar, si Ani ada di pantry. Lah ngapain pakai telepon-teleponan? Kan tinggal teriak dong bisa. Ngapain coba si Asri pakai telepon segala kan? Udah lah nggak pakai pikir macem-macem nih, si Ani langsung ngangkat teleponnya si Asri kan. Halo gitu, si Asri ini langsung bilang, tolong dong bawa laptop gue kalau lo turun ke resto. Lo masih lama nggak? Nah, si Asri bilang gitu. Si Ani ini bingung. Ani ini bilang ke Asri, ngaco lo. Kapan lo turunnya? Perasaan lo baru aja keluar dari kamar mandi. Gue ngeliat lo keluar. Kapan lo turunnya? Dijawab sama si Asri. Lo tuh yang ngaco. Gue udah di sini dari pagi. Ini udah jam berapa? Ini tuh udah siang. Lo susah banget tadi gue bangunin. Langsung lah deg-degan ini si Ani. Bagaimana ini? Nah perlahan-lahan si Ani ini jalan nih menuju ke kamar. Pas dia lihat kamarnya nggak ada orang. Terus dia cek juga ke kamar mandi, nggak ada orang juga. Bahkan lantai kamar mandinya itu masih kering. Harusnya kalau si Asri habis mandi seenggaknya masih basah lah itu lantainya kan. Lah terus siapa yang bangunin si Ani tadi? Langsung lah di situ si Ani teriak dan langsung keluar dari kamarnya buat nyamperin si Asri. Nih setan kalau istilahnya ngepengnya udah bener-bener kebangetan ini, ya kan? Udah levelnya udah level tinggi, udah sampai bisa bangunin orang. Nah kita lanjut ya ke cerita yang kedua. Jadi ada rombongan studi terus sekolah nih yang nginep di hotel ini. Nah dibagi-bagi lah ya per kelompok itu masing-masing kamarnya. Jadi kamarnya itu sama kayak tadi cerita yang pertama, kamarnya itu model apartemen. Jadi ada 2 kamar, kemudian ada ruang tamu, pantry dan juga kamar mandi. Nah di kamar ini nih dihuni sama Tatang dan juga 4 temennya. Kemudian didampingi juga sama 1 orang guru. Jadi totalnya di kamar itu ada 6 orang ya. Pas baru masuk kamar, si Tatang ini ngerasa kayak suasana kamarnya itu nggak enak banget sama kayak yang pertama tadi. Jadi pas masuk kamar itu berasa banget lembabnya. Singkat cerita udah malam nih, si Tatang ini ngerasa lapar. Akhirnya Tatang mutusin buat cari makanan keluar. Sama kayak cerita yang pertama tadi, kamarnya ini ada di lantai 3. Karena males nih naik turun tangga, akhirnya si Tatang mutusin buat naik ke lift aja. Nah liftnya ini posisinya agak jauh nih dari kamarnya si Tatang. Jadi dia harus jalan agak jauh ngelewatin lorong hotel untuk sampai ke lift. Suasananya udah mulai gak enak nih, karena si Tatang ini harus berjalan melalui lorong. Udah gitu di sini lorongnya tuh gelap, lampunya remang-remang, sepi. Si Tatang ini sendirian. Pas baru jalan sebentar, si Tatang ini ngeliat di ujung lorong itu kayak ada cewek nih. Ceweknya tuh cakep, udah gitu pakai pakaian pantai gitu. Pas diperhatiin lagi sama si Tatang ini, itu mukanya si cewek itu yang tadinya itu raut mukanya sedih, tiba-tiba itu langsung senyum menyeringai ke arah Tatang. Serem. Terus tangannya itu melambai-lambai ke arahnya Tatang. Karena si Tatang ini mikir mungkin itu sama-sama pengunjung hotel kali. Ya disamperin langsung cewek itu sama si Tatang. Karena kebetulan juga searah kan jalannya ke arah lift. Tapi pas makin deket nih, si Tatang ini ngeliat kok di setiap bekas jejak kakinya si cewek ini, itu karpetnya jadi basah dan agak bau nyengat gitu. Nah pas cewek itu masuk duluan ke lift, diikutin lah ya nih sama si Tatang ini. Tapi pas Tatang mau masuk ke dalam lift, cewek yang tadi itu udah nggak ada. Padahal pas Tatang lihat itu, lantai di lift itu basah. Soalnya kan tadi kan emang dari yang Tatang ngikutin di lorong itu, emang jejaknya si cewek itu kan setiap cewek itu lewat pasti basah kan. Nah ternyata di dalam lift itu ada gurunya si Tatang yang mau keluar lift. Nanyalah si Tatang ini sama gurunya ini kan, "Pak,
lihat nggak tadi ada cewek masuk ke dalam lift ini? Terus Pak gurunya jawab, cewek siapa? Dari tadi bapak di sini cuma sendirian, gak ada cewek yang masuk. Lagian kamu malam-malam ngapain coba keluar? Mau kemana? Terus si Tatang jawab, ada Pak, ada, tadi ada cewek cakep banget masuk ke dalam lift ini. Masa bapak ngeliat sih? Ini saya mau keluar karena mau cari makan Pak, lapar saya. Terus dijawab lagi nih sama Pak gurunya, udah, kamu jangan ngada-ngada, ayo cepetan balik ke kamar. Nih bapak udah beliin makanan nih buat kita di kamar. Ayo cepetan. Perasaan bapak udah gak enak nih di sini. Gitu si bapaknya bilang. Kemudian si Tatang jawab, iya Pak. Nah dalam hatinya si Tatang ini, lah terus tadi cewek cakep yang gue lihat masuk ke dalam lift itu apaan? Terus itu basa-basa di lantai apaan? Oke. Deg-degan gue ceritanya. Oke, itu tadi beberapa cerita serem dari orang-orang yang pernah nginep di hotel megah yang ada di Anyer ini. Ya setiap orang punya pengalamannya masing-masing lah ya. Mungkin nih orang-orang ini lagi apes kali di prank sama hantu-hantu di situ. Udah ya, ini gue syuting jam 2 malam loh. Rada deg-degan juga gue bawainnya. Oke, sekian cerita gue kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran buat kasus apa aja yang mau gue bahas di video gue selanjutnya. Atau bisa juga DM gue di Instagram. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian pengen update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye!